Bapak Dr. Syahid Haji Said Segaf SIMM, dan sekalian dengan paparan yang akan Pak Kaban berikan dan evaluasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya para pendiri terkait di Bapak Ibu Bes. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana ada karunia dan rahmatnya telah kami pertemukan pada pagi hari ini dalam rangka pembukaan acara merapat evaluasi Universitas Aceh program Kotaku dan baik Indonesia. Kita ketahui bahwa program ini sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini, dan hal ini sangat bermanfaat bagi Ternate. Juga kita ketahui bahwa saat ini pemerintah Ternate sementara melakukan sejumlah pendataan infrastruktur perkotaan, termasuk pembangunan beberapa komponen penting dan pelayanan publik, antara lain air bersih, perbaikan drainase, sanitasi, dan juga beberapa fasilitas Ternate. Dan kita yakin bahwa program Kotaku ini menjadi salah satu program andalan dalam rangka mewujudkan Ternate yang lebih baik. Kita ketahui bahwa kemitraan ini sudah cukup lama antara berbeda, memberi bangga dengan IWOS Place melalui program Kotaku. Kita berharap kemitraan ini bisa berkelanjutan. Nah, kemudian juga saat ini pemerintah Ternate sementara menyusun APBD tahun 2021, yaitu dalam 2 BPS maupun RKA. Nanti kita berharap ada sinergitas program-program APBD terkait dengan program Kotaku IWOS ini bisa bersinergi. Nah, untuk itulah rapat hari ini saya kira ini momentum yang sangat tepat. Masukan-masukan atau output daripada hasil rapat ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk penguatan pembahasan program kegiatan di 2021. Saya kira itu yang paling penting. Dan saya berharap para peserta rapat lebih serius untuk mengikuti rapat hari ini. Dan saya juga mohon maaf bahwa hari ini saya tidak bisa lama memimpin rapat karena di ruangan saya sudah ada Pak Wali Kota dan Pak Sekda. Kita akan ke DPR untuk pengesahan APBD 2000 untuk perubahan. Untuk itu saya mohon kepada bidang sosial budaya beserta Pak Sek dan Pak Yakub serta tim dari USAID IWOS Place bisa melanjutkan kebijakan kita rapat pada hari ini. Saya kira demikian. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat evaluasi Universitas Akses untuk program Kotaku dan USAID IWOS Place secara resmi akan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang berkuasa dalam petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Jadi demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat Ibu Vita. Ya baik, terima kasih Pak Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, untuk peserta kegiatan hari ini yang saya hormati, mungkin mengucapkan hamdalah bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai untuk pemaparan capaian penurunan luasan kumuh dan tantangan implementasi program Kotaku. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait gambaran umum program Kotaku, mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini sudah tidak asing lagi terkait dengan program Kotaku, yang mana tujuan dari program Kotaku ini yang pertama menurunnya luasan kumuh permukiman kumuh, yang kedua mewujudkan kolaborasi penanganan kumuh dari berbagai stakeholder, terus menyediakan infrastruktur permukiman. Dengan sasaran itu yang pertama meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin terkait dengan 7 permukiman kumuh itu, yang pertama terkait dengan drainase, air minum,
persampahan, sanitasi, kebakaran, dan ruang terbuka publik. Sasaran yang kedua yaitu menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik. Ini merupakan kondisi umum Kota Ternate, Bapak Ibu sekalian. Saya lewat saja. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program Kotaku, ada 2 kawasan kumuh yang menjadi sasaran. Yang pertama, pengembangan strategis dari peta ini, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat. Untuk nomor 1 untuk bagian arah tengah sampai selatan, yang tengahnya dimulai dari Kelurahan Kota Baru sampai Kelurahan Kalumata merupakan kawasan pengembangan strategis. Untuk kawasan kedua, mulai dari Kelurahan Gamelama sampai Kelurahan Dufa-Dufa, itu merupakan kawasan sejarah dan budaya dengan total luasan 37,3 hektar. Kawasan yang kedua ini terpilih dikarenakan dengan pertimbangan antara lain yang pertama untuk tingkat kekumuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kolaborasi perencanaan, berdampak terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dukungan masyarakat tinggi dan wilayah strategis kota. Karena rata-rata untuk strategis kota, Bapak Ibu sekalian, itu rata-rata yang banyak sekali, yang paling padat itu di bagian pesisir pantai. Kita masuk pada SK Kumuh Kota Ternate, Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan SK Kumuh di tahun 2017 dengan luasan 61 hektar. 61 hektar ini dituangkan dalam RPJMD Kota. Jadi mungkin nanti sama-sama kita lihat berapa sih capaian di tahun 2020 ini untuk Kota Ternate yang terjadi penurunan. Saya masuk pada kegiatan ini skala lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari tahun 2017 sampai di tahun 2020, banyak alokasi anggaran BPM ini bantuan pemerintah masyarakat untuk masyarakat dan dana lewat APBD. Jadi target penurunan luasan kumuh itu bukan hanya terfokus pada alokasi kegiatan dari BPM Kotaku. Kita harus berkolaborasi dalam sama-sama penuntasan luasan kumuh. Di sini ada peran APBD, Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2017 jumlah kelurahan yang ditangani oleh Kotaku ada 8 kelurahan dengan anggaran 3,4 miliar. Ini dari APBD. Ini kita dapat data dari masing-masing SKPD, Bapak Ibu sekalian. Sumber penganggaran ini baik dari Kotaku maupun dari kolaborasi ini yang masuk dalam SIM Kotaku, Bapak Ibu sekalian. APBD ini memang banyak APBD yang tertuang di realisasi di masing-masing kelurahan, Bapak Ibu sekalian. Hanya yang kita ambil itu masuk dalam luasan SK Kumuh. Jadi misalkan dalam satu kelurahan ada yang kegiatan misalkan di Kalumata, tapi kenapa tidak masuk dalam pengurangan kumuh? Karena dia merupakan kegiatan di luar lokasi delineasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun 2018 ada 11 kelurahan yang masuk dalam alokasi BPM dengan total anggaran 5 miliar 150 juta untuk APBD 4 miliar 997. Di tahun 2019 terjadi penurunan jumlah kelurahan yang mendapatkan dana BPM, yaitu 3 kelurahan masing-masing 3 miliar, yaitu Suasio, Basdiok Talangame, dan Mangga 2 untuk APBD 19 miliar 706 juta. Di tahun 2020, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pandemi COVID, kita untuk program Kotaku tidak ada penganggaran untuk melalui dana BPM. Dengan namun APBD ini yang sementara berproses, in progress ini dimulai sampai Januari sampai sekarang di bulan Oktober ini yang bisa kita dapat itu masih baru sekitar 1,8 miliar. Nah, ini yang mungkin nanti berproses sampai di tahun sampai akhir Desember, Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan anggaran penanganan kumuh mulai dari tahun 2017 sampai di tahun 2019. Iya, ini khusus delineasi untuk Kotaku dengan total 11 miliar 550 juta, APBD 13 miliar 519 juta, APBN dan APBD 13 miliar 757 juta. Investasi sumber daya manusia, Bapak Ibu sekalian, dari kami program Kotaku ada kami konsultan pendamping 22 orang. Ini mendampingi Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Jadi kami di Kota Ternate hanya 7 konsultan di 77 kelurahan dan 7 konsultan lagi di 75 kelurahan khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Ada 77 LKM di seluruh kelurahan lokasi dampingan kami. KSM yang terbentuk ini kelompok swadaya masyarakat, Bapak Ibu sekalian, untuk pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan skala lingkungan yang teridentifikasi mulai dari tahun 2015 sampai di tahun 2017
untuk di kelurahan lokasi dampingan kami ada 18 KPP kelompok pemeliharaan dan pengelolaan. Ini KPP ini kami dorong untuk terkait dengan pemeliharaan dan pemanfaatan kegiatan yang sudah terbangun Bapak Ibu sekalian. Karena harapan kami investasi yang telah kita serah terimakan ke pemerintah kota melalui pihak kelurahan ini, kegiatan itu bisa terjadi adanya pemeliharaan di tingkat masyarakat. Untuk Pokja PKP atau kelompok kerja di tingkat pemerintah kota, Bapak Ibu sekalian, ada 31 orang yang masuk dalam keanggotaan Pokja PKP. Sama-sama kita lihat Bapak Ibu sekalian, investasi penanganan umum BPM 2017 sampai di tahun 2020 terkait bangunan gedung tidak didanai oleh dana BPM, itu merupakan tanggungan dari BSPS, Dinas Perkim, yaitu rehab rumah tidak layak huni. Ada ruang terbuka publik 2 unit itu di Kelurahan Sosio dan Basbeok Talangame. Untuk air minum ada perpipaan 2000 meter dan hidran ada 11 unit. Terkait dengan drainase yang terbangun mulai dari 2017 sampai di tahun 2020 ada 3.934,5 meter. Untuk jalan lingkungan baik itu jembatan talut dan jalan paving maupun jalan setapak itu masuk dalam jalan lingkungan Bapak Ibu sekalian, dengan total yang sudah terbangun itu 6.260,9 meter. Untuk pengelolaan persampahan di dalamnya ada motor sampah, gerobak dan TPS 3R, ada dengan total itu 48 unit. Di sini 11 unit itu motor sampah. Untuk pengelolaan air limbah atau sanitasi, ini kita lebih terfokus di Kelurahan Suasio, itu yang kelurahan yang Bapak Ibu sekalian tahu untuk daerah yang di atas air. Itu septic tank itu yang kita bangun di septic tank komunal sebanyak 17 unit. Sama-sama kita lihat Bapak Ibu sekalian capaian pengurangan umum BPM 2017 sampai di tahun 2019 yang di-SK-kan Pak Wali Kota dengan nomor 6/2.4/KT/2017 dengan total luasan 61 hektar. Dari kegiatan yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu sekalian dengan anggaran total sebanyak itu, capaian pengurangan kumuh yang kita hitung untuk pengurangan kumuh sampai di tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian, di tahun 2017 ada terjadi penurunan 6,5 hektar. Di tahun 2018 capaian yang terjadi penurunan luasan kumuh 28,8 hektar sehingga luasan yang berkurang itu sebanyak 35,3 hektar. Di tahun 2019 total capaian yang bisa kita tangani yaitu 10,14 hektar sehingga total luasan yang terjadi penurunan mulai dari tahun 2017 sampai di tahun 2019 sebanyak 45,44 hektar. Adapun yang menjadi tersisa di tahun 2020 yaitu 15,56 hektar. 15,56 hektar ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti paling lama di November maupun Desember ini akan kita hitung capaian pengurangan kumuh. Apakah Kota Ternate mencapai target capaian nol kumuh hektar di tahun 2020? Nah, ini yang mungkin kita sama-sama dorong terkait dengan kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Karena APBD di tahun 2020 kami dari program Kotaku tidak ada penganggaran sama sekali. Diharapkan adanya kolaborasi penanganan dari APBD pemerintah kota. Ini merupakan status regulasi dan perencanaan. Yang pertama adanya SK Kumuh, peraturan daerah bangunan gedung, RT RW. Mungkin RT RW ini yang bisa kita dapat itu RT RW di tahun 2012. Tapi mungkin yang kita tahu ada RT RW yang terbaru. Oh, yang terbaru belum Pak. Ya. Ada Perda Kumuh mungkin yang kemarin kalau Pak Ibul pernah yang lihat tadi ada singgung-singgung ini banyak kota kabupaten lain yang ingin didampingi program Kotaku, namun regulasi dan perencanaan itu yang belum matang di kabupaten kota yang lain. Di Kota Ternate sudah ada Perda Kumuh, ada strategi sanitasi, ada Rispam, ada Perda KPKP. Perda KPKP ini mungkin akan direview di tahun 2020 dengan penanggung jawabnya Pokja PKP. Dokumen RPLP ini ada di 77 lokasi dampingan kami Bapak Ibu sekalian. Mungkin sama-sama kita dorong karena di sini yang diundang ada dari pihak kecamatan. Kami selalu menyampaikan terkait dengan pentingnya dokumen RPLP ini di tingkat kelurahan Bapak Ibu sekalian. Karena status perencanaan kita setidaknya kita satu data, satu perencanaan dan satu peta di masing-masing kelurahan. Saya masuk di tantangan implementasi program Kotaku. Ini merupakan analisa numerik permasalahan pelayanan akses yang masih bermasalah di lokasi yang mendapatkan SK Kumuh. Yang tadi saya sampaikan masih ada 15 hektar itu
yang belum tertangani ini dengan pelayanan dasar yang masih bermasalah di bawah 50%. Itu ada di Kelurahan Salero dengan permasalahan numerik itu masih ada 175 meter dengan persentase akhir ini 31,2%. Ada Tobeleu, Sangaji, Dufa-Dufa, Soa, Kota Baru, Toboko, Mangga 2 Utara, Kayu Merah, Westio Karance, Mangga 2, Westio Utara Ngame, Kaumatan, Fitu, Tugu, Makassar Timur, Gamalaba, dan Suasio. Bapak Ibu sekalian, yang masuk dalam pelayanan dasar, yang dimaksud dengan analisa pelayanan dasar itu yaitu 5 aspek. Yang pertama terkait dengan jalan, air minum, sanitasi, sampah, dan air limbah sanitasi. Jadi ini 5 aspek pelayanan dasar ini yang masih bermasalah, yang tersisa di kelurahan, yang masih tersisa 15 hektar. Ini merupakan investasi rencana kegiatan kolaborasi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita dan teman-teman pendamping di kelurahan selalu mendorong mau baik dari di kelurahan dan kelurahan maupun dari CSR yang lain dengan kegiatan yang dirincikan yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Yang pertama di Suasio. Suasio ini ada kegiatan drainase, MCK komunal dan CPT komunal yang masih tersisa, yaitu 4 unit. Kalau ditetapkan MCK sama CPT ini yang masih bermasalah 4 unit. Untuk drainase lingkungan di RT 7 RW 4 masih ada 59 meter. Ini kalaupun Bapak Ibu sekalian ini sudah tertangani, berarti akses pelayanan dasar di kelurahan sosial khususnya di RT yang masuk lokasi delineasi itu sudah tidak bermasalah dengan pelayanan dasar yang masih kategori di bawah 80%. Untuk Salero masih ada permasalahan jalan, drainase, dan CPT komunal. Ini CPT komunal ini rata-rata masih di atas air, RT 2 RW 4. Ini masih sebanyak 2 unit. Di Tobeleu ada permasalahan jalan lingkungan sepanjang 200 meter di RT 4 RW 2. CPT komunal di RT 2 RW 1 itu 3 unit. Sambungan PDAM yang ini belum masih bermasalah dengan ketersediaan air minum. Ini RT 2 3 unit, maksudnya ada 3 kakak masih bermasalah untuk sambungan air PDAM. Rata-rata Bapak Ibu sekalian yang permasalahan ini yang masuk dalam lokasi delineasi itu kita terfokus pada lokasi pesisir pantai. Jadi pada garis pantai itu yang masuk ada pemukiman itu masuk dalam lokasi SK Kumuh. Untuk Sangaji RT 3 RW 1 sepanjang 665 meter yang masih bermasalah terkait dengan jalan lingkungan. Drainase masih bermasalah dengan volume panjang 211 meter. CPT komunal yang bermasalah di RT 2 RW 1 sebanyak 2 unit. TPS 3R RT 3 RW 1 ini dengan total jumlah kakak jiwa ini dengan akumulasi kita TPS ini bisa dibangun 8 unit. Tapi mungkin dari DLH sama-sama orang ketahui 8 unit ini kalau mau cari lahan di lokasi yang padat itu memang sangat-sangat sulit dan paling rentan dengan masyarakat yang tidak menjualkan lahan untuk mau tahu TPS di muka rumah. Untuk Dufa-Dufa yang paling ada bermasalah di RT 1 RW 4 volume 467 meter. Ini motor sampah, ada motor sampah untuk sistem pelayanan yang masuk lorong-lorong ini RT 3 RW 1 ini sepanjang 2 unit. Di Sowa Jalan Lingkungan RT 8 RW 3 sepanjang 205 meter, CPT komunal 2 unit yang bermasalah di RT 2 RW 1. Dan Tubo Jalan Lingkungan RT 1 RW 1 sepanjang 2677 meter. RT 1 RW 1 kalau Tubo Bapak Ibu sekalian tahu yang pas yang Baraka yang Sungai Mati nih, itu pas di pinggir, itu masuk di lingkungan RT 1 RW 1. Dan sambungan PDAM RT 7 RW 4 di bagian kantor lurah Kelurahan Tubo itu sepanjang 6 unit. Daerah yang di ketinggian itu memerlukan effort yang cukup tinggi dengan menggunakan pompa berkali-kali itu memerlukan biaya yang lumayan banyak. Pelayanan dan